Halo Jenghis. Jumpa lagi di Hansemu hanya seputar musik. Meskipun pada video kali ini sudah banyak yang upload di jauh-jauh hari maupun tahun, tapi daripada tidak sama sekali, lebih baik saya buat sedemikian rupa ya gengs. Untuk kalian yang besar atau merasakan sensasi main, sekolah maupun bermusik di era tahun 90-an, mungkin tidak akan asing atau bahkan sudah mengenal dan juga jadi penggemar berat para band-band di tahun 90-an. Seperti grup band U-Camp, ada grup band Voodoo, ada grup Slang, ada grup band Dewa 19, ada grup band Saz, ada grup band Paspen, ada penyanyi solo Andiliani, ada grup band Laknis, ada grup band Boomerang, ada grup band Reef, ada grup band Catblood, ada grup band Jamrud, ada penyanyi solo Niki Astria, ada penyanyi solo Inka Kristi, ada penyanyi solo Papi Mercury, dan juga The Legend of Pop Nike Ardila, serta masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Namun di video kali ini, bukan penyanyi atau grup band yang saya sebutkan barusan yang akan saya bahas. Kali ini saya akan membahas secara singkat tentang grup band Sahara ya, gengs. Sahara Band merupakan salah satu grup musik legendaris yang tumbuh dan berakar kuat di kota Bandung, yang dikenal tidak hanya sebagai kota kembang, tetapi juga karena keindahan alamnya, keragaman budaya, dan kreativitas seni yang berkembang pesat. Berdiri sejak tahun 1989, Sahara Band segera membawa semangat baru yang didorong oleh dedikasi mendalam terhadap dunia musik tanah air, menjadikan mereka pelopor pembaruan dalam industri musik pada masa itu. Gagasan awal pembentukan band ini dicetuskan oleh Richard Matter, seorang musisi yang telah dikenal berkat kiprahnya sebagai anggota pas band, bersama kolaboratornya yang penuh talenta, Ahmad Sebastio. Mereka merancang visi untuk menciptakan grup musik yang tidak hanya dapat bersaing tetapi juga menghidupkan industri musik nasional. Dengan visi tersebut, mereka merekrut sejumlah musisi muda berbakat untuk membentuk formasi awal Sahara Band. Salah satu personel andalan adalah Iksan, vokalis dengan suara khas yang mampu menyampaikan berbagai emosi dalam setiap nyanyiannya. Pada gitar, bergabunglah Gangan yang dikenal dengan keahliannya memainkan senar ditemani oleh Niko, gitaris yang mampu menciptakan harmoni musik yang dinamis. Tidak lupa Raswe, pemain drum yang selalu penuh semangat, menambah kekuatan Sahara Band secara keseluruhan. Namun, perjalanan Sahara Band tidak selalu mulus. Seperti grup musik lainnya, mereka mengalami berbagai dinamika dan perubahan dalam susunan anggotanya seiring waktu. Tantangan yang dihadapi memberikan kesempatan untuk mengangkat formasi baru, salah satunya dengan munculnya Ridwan sebagai vokalis, yang mampu memikat penggemar dengan suara merdunya. Pada posisi vokal, ada pula Alex yang menyumbangkan vokalnya bersama Ridwan. Sementara itu, posisi bass diisi dengan dedikasi oleh Iwan Iskandar, dan Denny sebagai gitaris yang mampu memberikan nuansa magis di setiap penampilan. Agus Aziz menjadi motor pendorong sebagai penabuh drum, memberikan aksen kuat dalam setiap komposisi musik mereka. Namun, formasi ini harus menghadapi kenyataan pahit ketika Ridwan, vokalis yang menjadi jiwa band ini, harus mengalami nasib tragis dengan kehilangan nyawanya dalam kecelakaan mobil yang memilukan. Sejak berdirinya pada tahun 1989, Sahara Band berhasil mencapai berbagai tonggak penting dalam karirnya. Salah satunya adalah peluncuran album debut mereka yang berjudul Insomnia pada tahun ke-1993. Album ini mendapat sambutan positif karena menampilkan kekuatan musik rock yang menjadi ciri khas mereka dan menjadi favorit di kalangan penikmat musik rock saat itu. 2 tahun kemudian, pada tahun 1995, Sahara membuktikan eksistensinya lewat album kedua berjudul Biarlah Sepi.
Album ini menampilkan lagu andalan dengan suasana yang lebih mendayu dan mendekati genre pop, terutama melalui lagu Biarlah Sepi yang dikenal dengan aura lembut dan musik tenangnya. Perjalanan karir Sahara Band tidak berhenti di sana. Pada tahun 1997, mereka merilis album ketiga berjudul 3, diikuti dengan album keempat bernama Fourth pada tahun ke-2000. Pada tahun yang sama, Sahara merilis album kompilasi berjudul The Best of Sahara. Semua album ini mengukir jejak perjalanan musikal mereka yang menunjukkan dinamika dan perkembangan Sahara dari waktu ke waktu. Tahun 2006, Sahara menghadapi perubahan signifikan dengan formasi baru dan peluncuran album berjudul Kemarin, Kini, dan Nanti. Album ini berhasil menyeruak ke publik dengan single andalan mereka, Kau Bukan Untukku. Namun, di tengah keberhasilan tersebut, Sahara harus menelan pil pahit dengan kembalinya duka mendalam akibat kepergian Ridwan, sang vokalis yang meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Berbeda dari umumnya, Ahmad Subastio, salah satu pendiri, diakui tidak hanya sebagai musisi berbakat, tetapi juga sebagai salah satu pemain bass terkemuka di dunia musik nasional. Reputasinya sebagai bass hero semakin menonjol, meskipun saat itu banyak yang lebih berfokus pada gitaris. Meskipun jarang muncul di media utama, dedikasi Ahmad Subastio terhadap musik rock tetap menyala. Ia dihormati di kalangan musisi sebagai perwujudan bass ROC hero, bahkan ketika kebanyakan dari mereka lebih berkutat di jalur jazz atau genre musik lainnya. Meskipun formasi Sahara sering berubah, semangat mereka tetap bergelora dalam mempersembahkan karya-karya musik terbaik demi para penggemar setianya. Melalui album kelima yang memuat hits Kau Bukan Untukku, Sahara meneguhkan posisinya dalam peta musik nasional dengan lirik yang menyentuh dan mengisahkan cinta dengan apik, menyiratkan cerita cinta dan pengkhianatan yang dilantunkan dengan kekuatan vokal yang menawan. Berhasil membuat karya mereka digemari lintas generasi, baik oleh generasi muda maupun tua. Pada tahun 2010, Sahara mulai mencari talenta baru untuk memperkuat posisi vokalis dan akhirnya merekrut Alex Hutajulu yang memiliki suara penuh emosi. Bersama Alex, Sahara merilis sejumlah lagu baru seperti Membunuhmu, Salah Memilih, dan Takkan Pernah. Namun, baru setahun berselang, di tahun 2011, Alex memutuskan hengkang karena alasan pribadi. Pada tahun itu pula, Sahara dikejutkan oleh duka mendalam akibat kepergian Dion, gitaris yang juga menjadi andalan mereka karena sakit. Sahara akhirnya memilih kembali pada formasi yang sudah akrab dan berkesan. Merangkul kembali Iksan Rantas untuk posisi vokal, Ahmad Subastio yang tetap konsisten bermain bass, Gangan sang ahli gitar, dan Raswe yang kembali menyemarakan panggung dengan gebukan drum yang membangkitkan gairah penonton. Mereka dengan penuh tekad mengusung kembali semangat rock Indonesia yang memukau melalui perpaduan gaya khas hard rock dan prog rock. Musik mereka diselingi dengan lirik yang penuh perasaan dan romantis, kaya dengan warna dan nuansa musik dari berbagai latar anggota band. Sahara berharap memberikan kontribusi berupa variasi musik yang kuat, dinamis, namun tetap dinikmati oleh semua pendengar musik baik di level lokal maupun internasional, menegaskan eksistensi dan kontribusi Sahara Band dalam ranah industri musik nasional dan internasional. Jadi, begitulah kisahnya, gengs. Bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, harap dimaklum ya, gengs. Dan tentunya untuk ilustrasi saya menggunakan AI agar tidak terkena copyright dari pihak YouTube dan mencari aman saja agar tidak terkena pelanggaran. Untuk foto, saya ambil dari blog, Wikipedia, dan sebagian website. Untuk video awal, saya ambil dari berbagai sumber dari konten-konten kreator yang ada di medsos, terutama YouTube yang tidak bisa saya sebutkan satu per kesatu. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini, tentunya juga sudah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik, baik itu personil band penyanyi solo ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan.
hanya seputar musik. Dadah.